Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Oke, di pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor yang akan kita pelajari di sini ada dua, yaitu dengan cara geometris atau grafis, yang kedua dengan cara analitis. Nah, penjumlahan vektor secara geometris itu dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan vektor dengan cara poligon, kemudian penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Sementara untuk penjumlahan vektor secara analitis, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah menguraikan vektor menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X. Ingat yang dijumlahkan itu X. Kemudian kita jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu Y. Setelah kita jumlahkan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y, langkah berikutnya adalah menghitung besarnya resultan vektor dan menentukan arah perpindahannya. Kemudian pengurangan vektor, kemudian yang akan kita pelajari berikutnya, penentuan nilai dan arah resultan yang akan kita pakai nanti dengan cara grafis atau grafik, bisa juga dengan cara rumus. Kemudian untuk penentuan nilai arahnya yang akan kita jumlahkan vektor searah dan vektor berlawanan. Oke, nah yang pertama kita pelajari penjumlahan vektor dengan cara geometri. Ingat tadi dengan cara geometri ada dua cara, yaitu poligon dan jajaran genjang. Oke, ini poligon. Poligon itu artinya sambung menyambung. Oke, ujung vektor pertama itu akan menjadi pangkal pada vektor kedua. Kalau misalnya dia 3 vektor, maka ujung vektor kedua itu akan menjadi pangkal untuk vektor ketiga. Nah, contohnya di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A arahnya ke timur, sementara vektor B arahnya ke utara. Kita akan menjumlahkan vektornya. Yang akan kita jumlahkan di sini adalah, perhatikan, ini yang mau kita jumlahkan itu vektor A, oke, akan kita jumlahkan dengan vektor B. Oke, vektor A akan kita jumlahkan dengan vektor B. Vektor A itu tadi mengarah ke timur. Oke, ini ingat, vektor keduanya itu ujung vektor pertama akan menjadi pangkal pada vektor kedua. Vektor keduanya yaitu vektor B itu mengarah ke sumbu Y positif atau ke arah utara. Kita tarik garis. Oke, kita tarik garis. Ini ujungnya. Nah, yang mana yang dikatakan dengan perpindahan vektornya nih? Dari ujung sampai akhir. Oke. Berarti kita tarik garis. Nah, inilah yang dikatakan dengan vektor A. Kita tambahkan dengan vektor B. Dah, ini dengan cara poligon. Nah, gambar yang ini, perhatikan di sini. Nih, vektor B ditambahi dengan vektor A. Berarti awalnya dari vektor B. Jadi kalau kita tuliskan, ini vektor B. Oke, kita tambahkan dengan vektor A. Berarti ujung vektor B itu akan menjadi pangkal untuk vektor A. Vektor B tadi arahnya ke utara, kemudian vektor A itu arahnya ke timur. Mana resultannya? Ini resultannya. Dari awal sampai akhir. Nah, ini yang dikatakan dengan ini vektor B. Oke, ini vektor B. Kita tambahkan dengan vektor A. Oke. Nah, ini kalau dia dengan cara poligon. Nah, di sini contoh keduanya, di sini ada vektor A ke utara, ke timur. Kemudian di sini ada vektor B ke utara. Ini ada vektor C ke arah tenggara. Oke, ini mau kita jumlahkan dengan cara poligon.
Nah, ini yang mau kita jumlahkan, yaitu vektor A, oke, ditambahi dengan vektor B, kemudian ditambahi dengan vektor C. Nah, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berarti berasal dari vektor A. Kita gambarkan dulu vektor A. Vektor A tadi arahnya ke timur. Vektor B arahnya ke utara. Kita estafetkan lagi. Vektor C arahnya kemana? Vektor C arahnya ke tenggara. Maka yang mana yang dikatakan dengan resultan? Dari titik awal sampai ke titik akhir, tarik garis lurus. Inilah yang dikatakan dengan resultan vektor. Nah, atau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi kalau dia poligon estafet, ingat ini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Yang namanya resultan dari awal sampai akhir. Tarik garis lurus. Oke. Berikutnya cara jajaran genjang. Nah, kalau dia cara jajaran genjang, dua vektor itu kita jadikan satu titik tangkap. Jadi awalnya dari titik yang sama. Oke, awalnya dari titik yang sama. Ini ada vektor A, kemudian ini ada vektor B. Nah, kalau dia jajaran genjang, mereka berada pada satu titik asal. Oke, jadi dia nanti akan membentuk sudut apit. Nah, ini titik asalnya di sini, ini vektor A, kemudian ini vektor B. Jadi ini kalau kita jumlahkan, vektor A, oke, ditambahkan dengan vektor B. Nah, ini vektor A, kemudian kita tarik lagi vektor B, ini arahnya ke sini tadi. Yang mana resultannya? Kita tarik garis putus-putus, baru kita cari nih. Tarik garis, nah di titik pertemuannya. Sampai ketemu titik pertemuan. Inilah yang dikatakan dengan penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Jadi dia berada pada satu titik dan membentuk sudut apit. Oke, ini jajaran genjang. Kalau yang tiga ini tadi gimana? Tinggal kita gambarkan. Oke, ini resultan vektor. Vektor A ditambah vektor B. Kita ambil dulu yang ini. Tarik garis putus-putus, ketemu titiknya, dapat. Ini namanya resultan satunya, A ditambah B. Berikutnya, ini tadi vektor C. Kita hubungkan dengan siapa? Nah, ini tarik garis putus-putus. Oke, kita tarik lagi garis putus-putusnya ini. Nah, ini tadi vektor A. Yang ini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, yang ini dulu. Perhatikan sini. Ini vektor C. Kita tarik garis putus-putus. Ini kan tadi ada nih. Ini A ditambah B. Kemudian di sini vektor C-nya. Ya, ini vektor A ditambah vektor B. Ini resultan yang pertama tadi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan vektor C. Berarti tarik garis putus-putus sampai ketemu titik pertemuannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan resultan vektor. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Oke, jadi nih langkah yang pertama tadi kita cari R1-nya. Oke, nih. Berarti vektor A ditambahi dengan vektor B, tarik garis putus-putus, baru kita cari titik pertemuannya di mana. Nah, jadi mana sudut apitnya? Berarti ini dia. Oke, ini vektor A ditambah vektor B ditambahi dengan vektor C. Oke, berikutnya. Penjumlahan vektor secara geometris. Penjumlahan vektor dengan cara analisis. Perhatikan di sini langkah yang pertama tadi. Kita uraikan, perhatikan di sini, kita uraikan komponen vektornya. Tadi sudah dibahas di awal. Kita uraikan komponen vektor terhadap sumbu X, kemudian komponen vektor terhadap sumbu Y. Di sini ada vektor V1 dan vektor V2. Nah, ini vektor V1, kemudian ini vektor V2.
tarik garis putus-putus terhadap sumbu X, tarik garis putus-putus terhadap sumbu Y. Berarti ini Vx1, kemudian ini V1Y, ini V1X. Kemudian ini untuk vektor kedua, V2-nya, tarik lagi garis putus-putus, tarik garis putus-putus, berarti ini V2X, kemudian ini V2Y. Setelah kita uraikan, baru kita masuk ke komponen vektornya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, di sini perhatikan, Vx1-nya, nah ini berarti sisi samping, oke, ini sisi depan. Ya, ini sisi samping, kemudian ini sisi depan. Untuk sisi samping berlaku aturan cos, maka Vx sama dengan V cos alpha. Berarti VY sama dengan V sin alpha. Dah? Oke, ini berarti sisi depan. Yang berada di depan sudut namanya sisi depan. Berarti ini di samping sudut namanya sisi samping. Berarti ini sisi miring. V1 adalah sisi miring. Maka untuk menentukan sisi samping, sisi miring dikali cos alpha, sementara sisi depan adalah sisi miring dikalikan dengan sin alpha. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita uraikan komponennya, langkah berikutnya menjumlahkan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita cari resultan vektor di sumbu X. Maka Vx1 ditambah Vx2. Kalau misalnya ada vektor ketiga ditambah vektor ketiganya, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan komponen vektor pada sumbu Y. Maka diperoleh V1Y ditambah V2Y dan seterusnya. Nah, untuk menentukan besarnya, untuk menentukan besar vektornya, terakhir kita masukkan ke rumus segitiga. Maka diperolehlah dia Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sementara untuk menentukan arah vektornya, kita menggunakan tangen. Oke, tangen theta atau tangen alfa sama dengan jumlah vektor di sumbu Y kita bagikan dengan jumlah vektor di sumbu X. Atau sisi depan dibagikan dengan sisi samping. Oke, ini penjumlahan vektor dengan cara analisis. Jadi langkah pertama tadi, uraikan dulu vektornya di sumbu X, uraikan vektor di sumbu Y. Setelah itu jumlahkan komponen vektor di sumbu X, jumlahkan komponen vektor di sumbu Y. Terakhir kita masukkan ke dalam rumus segitiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara untuk menentukan kemana arah vektornya, kita menggunakan rumus tangen. Tangen alfa sama dengan sisi depannya, jumlah sisi depan, dibagikan dengan jumlah sisi sampingnya. Oke. Berikutnya, untuk pengurangan vektor. Nah, ini untuk pengurangan vektor. Di sini ada contohnya vektor A, kemudian ini vektor B. Kalau misalnya yang dia minta vektor A dikurangi dengan vektor B, maka vektor B itu akan berlawanan arah dengan arah semulanya. Oke, ini vektor A. Mula-mula dia mengarah ke atas, oke. Karena dia dikurang, maka arahnya menjadi ke bawah, sebaliknya. Jadi kita tarik garis sebaliknya. Ini yang dikatakan dengan pengurangan. Kalau misalnya yang dia minta adalah, perhatikan di sini, kalau misalnya nih, yang dia minta di sini, kita tuliskan vektor B, oke, kita kurangkan dengan vektor A. Berarti yang A-nya yang berlawanan. Nah, langkah pertama, kita gambarkan nih. Ini dengan cara poligon kita pakai. Vektor B-nya ke arahnya ke sini. Oke, ini vektor B. Vektor A berarti semula dia ke arah timur, sekarang kita balik. Berarti dia mengarah ke barat. Udah kita gambar. Tadi vektornya. Nah, mana dia? Nah, nih. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Nih. Jadi ini vektor A.
ini berarti vektor B, kemudian ini min vektor A. Oke, jadi mana resultannya? Ya, ini dia resultannya. Jadi, kalau dia negatif, berlawanan arah. Oke, next. Ini penentuan nilai dan arah resultannya. Nah, kalau dia dengan cara jajaran genjang, oke, ini jajaran genjang. Kita kembali ke sini. Kalau dia jajaran genjang di sini, maka untuk menentukan resultannya, resultan vektor sama dengan, ini akar dari A kuadrat, karena tadi di sini vektor A kuadrat A, ditambahi dengan vektor B kuadrat, ditambah dengan vektor 2 dikali vektor A, dikali vektor B, kita kalikan dengan cos alfa. Oke, kita kalikan, Ibu pindahkan ke sini. Ini kalau rumus jajaran genjang, perhatikan di sini tadi. Resultan vektor sama dengan akar dari, ini tadi vektor A, penyimbolan aja ya. Vektor A kuadrat kita tambahkan dengan vektor B kuadrat. Oke, kita tambahkan dengan vektor B kuadrat. Kalau dia ditambah berarti ini tulis tambah. Kalau dia dikurang, tulis kurang. Ditambah 2 kali vektor A dikalikan dengan vektor B. Kita kalikan dengan cos. Oke, kita kalikan dengan cos alfa. Dah, ini rumus menentukan besaran vektor dengan cara jajaran genjang. Dah, ingat, ini kalau dia vektor V berarti V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 V2 cos alfa. A dan B itu hanya penyimbolan saja. Kalau dia gaya berarti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa dan seterusnya. Kalau dia dengan cara poligon, itu kita gunakan dengan rumus segitiga. Perhatikan di sini tadi ini vektor A, kemudian ini vektor B, ini vektor C. Resultannya yang mana ini? Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus. Di sini kita tarik garis putus-putus. Kita tinggal tuliskan saja, tarik garis putus-putus. Ini juga tarik garis putus-putus ke bawah. Tarik garis putus-putus ke bawah. Kalau kita gambarkan, ini menjadi segitiga nih. Oke. Ini berarti nanti caranya ini dia. Nah, kalau kita gambar, ini menjadi segitiga siku-siku. Jadi kalau poligon itu nanti menggunakan rumus segitiga. Oke. Ini, maka untuk menentukan resultannya pada poligon, resultan vektor sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kalau dia dengan cara poligon. Yang mana X-nya? Nih. Ini yang dikatakan dengan X. Oke, ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Oke. Ini Y, kemudian ini X-nya. Kita cari berapa jumlah X-nya. Kita cari berapa jumlah Y-nya. Baru kita masukkan ke dalam akar. Ini kalau dia dengan cara poligon. Kalau jajaran genjang tadi, rumusnya ini. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Bagaimana kalau yang ini? Berarti kalau yang ini nanti sudutnya ada di sini. Oke, rumusnya menjadi R1 kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali R1 kalikan dengan vektor C dikalikan dengan cos alfa. Sudutnya yang mana? Ini sudutnya. Oke, ini kalau 3 untuk jajaran genjang. Kita next lagi, kembali ke sini tadi. Ingat ini tadi ya.
Ini rumusnya, menentukan resultan vektor pakai rumus. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos alpha. Kemudian arah vektor dapat ditentukan dengan rumus sinus, bisa V2 kuadrat per sin alpha sama dengan R per sin beta sama dengan V1 per sin alpha. Atau ini bisa kita pakai rumus tangen. Tangen tadi sisi depan dibagikan dengan sisi samping. Oke, next. Ini penentuan nilai dan arah resultan dua vektor searah. Berarti kalau searah tinggal kita jumlahkan. Berarti resultannya V1 ditambah V2. Dan arahnya sesuai dengan arah perpindahan. Nah, ini berlawanan arah. Misalnya ini V1 ke arah timur, kemudian V2 ke arah barat. Tinggal kita jumlahkan, ini V1. Kemudian ditambahkan dengan ini. Berarti karena dia ke kiri negatif, berlawanan itu negatif, V2. Maka R-nya adalah V1 dikurang V2. Ini untuk penjumlahan vektor berlawanan arah. Mana resultannya? Nih. Nah, untuk arah perpindahannya, kalau dia positif berarti ke timur, kalau dia negatif berarti ke barat. Next, ini contoh soalnya. Vektor perpindahan sepanjang 10 meter dan 10 akar 3 meter. Memiliki sudut apit 150 derajat. Selisih vektor tersebut adalah, jadi ini kalau kita gambarkan, vektor, kita ambil ini vektor pertamanya. Katanya tadi membentuk sudut apit 150. Berarti kalau ini 90 derajat, 150, 90, berarti kalau dia lurus itu 180, kita kurangi dengan 150 berarti 30. Berarti 90 ditambah 60 kira-kira ke sini arah vektornya kalau kita gambarkan. Oke. Ini vektor keduanya. Nah, ini tadi sudut apitnya kita gambarkan. Nah, ini tadi 150 derajat. Dah, ini vektor perpindahan itu S berarti S1. Kemudian ini S2. Dah, berarti kalau seperti ini kita bisa menggunakan rumus jajaran genjang. Kalau kita gambarkan. Oke, tadi di sini ya. Perpindahan vektornya, perhatikan di sini tadi. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini tadi perpindahan vektornya. Jadi kalau kita gambarkan tadi membentuk sudut 150 ya. Seperti sudah Ibu gambarkan. Nah, berarti tinggal kita masukkan ini di sini. S1 kuadrat ditambah S2-nya tadi karena tadi 150 berarti terhadap sumbu X negatif. Maka di sini menjadi min S2 kuadrat dikurang 2 kali S1 S2 cos alpha. Negatif dikuadratkan hasilnya positif. 10 kuadrat 100, 10 akar 3 dikuadratkan sama dengan 300. Kita kurangkan dengan 2 kali 10 dikalikan dengan 10 akar 3, kemudian cos 150 itu setengah akar 3. Maka hasilnya 400 meter kuadrat dikurangi 300 meter kuadrat. Maka akar dari 100 meter kuadrat sama dengan 10 meter. Jadi selisih vektor tersebut adalah 10 meter. Ya. Jadi ini dia. Berarti jawabannya adalah A. Jadi kalau ini kita selesaikan menggunakan rumus jajaran genjang. Oke.
Ini dulu mungkin pertemuan untuk hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan silahkan melakukan literasi baik dari buku ataupun literasi dari channel pembelajaran lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.